melanggar undang-undang itu pengadilan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian saya setuju ya, mohon tidak disalahpahami, pengertian kepemilikan yang dimaksud, yang saya pahami dari Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, jangan dipahami dalam pengertian perdata saja. Jadi penguasaan, pemilikan dalam makna penguasaan publik, gitu. Jadi tidak usah dikacaukan bahwa ini hanya dalam pengertian perdata. Misalnya ada yang bilang, oh sekali dia sudah dipisahkan bukan lagi keuangan negara. Betul, itu dalam makna perdata. Tapi kekayaan tetap punyanya negara. Gitu loh, makanya namanya BUMN. Gitu kan? Dia dipisahkan sebagai kekayaan tersendiri itu dalam konteks terpisah dari APBN. Tapi dalam makna publiknya dia tetap punyanya negara. Gitulah kira-kira. Nah, demikian juga dengan sumber daya alam dan sebagainya. Jadi misalnya dalam segi, kalau ini kekayaannya punya negara, ini berarti negara, ya kan, tidak bisa bertransaksi perdata. Negara misalnya memberi izin. Izin itu apa namanya, tidak menyebabkan kepemilikan sumber daya alam itu menjadi berpindah gitu loh. Nah, jadi hal-hal begini dari segi hukum teknisnya beda sekali. Jadi jangan dibayangkan itu hanya formula kalimat-kalimat begitu. Idenya itu bisa kita dalami, beda sama sekali. Nah, tapi sekali lagi, kalau pasal 33, saya cerita aja, saya kan tim ahli sampai di tahun 2002. Kami di tim ahli itu satu kali dibagi, ada kelompok politik, saya ketuanya, hukum, Nazarudin kelompok politik, Ciil kelompok ekonomi, gitu kan. Nah, suatu hari saya sebagai kelompok hukum, saya itu sering memimpin, kadang-kadang itu antar kelompok saya yang pimpin. Suatu hari kita mendapati kenyataan di kelompok ekonomi berantem. Maka atas inisiatif kami, kita bikinlah pertemuan. Nah, kita maksudnya mau merujukkan antara kelompoknya Mubiarto dan Dawam sama Ciil, Sri Mulyani dan sebagainya. Kita ini kan tidak berpihak ini. Waduh, ternyata serius ini perdebatannya dan tidak bisa di apa. Yang satu minta pasal 33 itu dicoret aja karena tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dengan argumen masuk akal sekali. Tapi yang satu pokoknya kan gitu kan, kalau mau Mubiarto itu tidak bisa, ini adalah macam-macam. Jadi ada idealisme berhadapan dengan pragmatisme. Nah, begitu. Jadi kami berusaha mencarikan jalan realisnya itu di mana. Tapi kita gagal. Gagal dan Pak Mubiarto mengundurkan diri. Tapi ada faedahnya mengundurkan dirinya dia itu, akibatnya pasal 33 tidak jadi dicoret. Bahkan itu disempurnakan, masuk kata-kata yang menjamin perkembangan pragmatis, kayak misalnya istilah efisiensi. Tapi ditambah kata efisiensi itu dalam garis dash. Efisiensi berkeadilan. Satu napas. Itu bukan dua kata, satu kata. Kan itu kan komprominya. Dan di samping itu juga judul bab 14 itu semula kan kesejahteraan sosial. Itu yang kita warisi dari tahun 45. Sesudah dimasukkannya tambahan-tambahan terhadap pasal 33 dan pasal 34, bab itu dikasih judul lebih tegas, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi, ya, dimensi ekonomi konstitusi kita ini sekarang makin tegas. Nah, gitu kira-kira. Makanya saya menganggap penting ini kita menjelaskan mengenai konstitusi ekonomi ini. Saya rasa soal yang lain, saya rasa bidangnya teman-teman para ekonom. Yang pokok, yang terakhir, saya setuju sekali bahwa kita memerlukan integrator kebijakan-kebijakan ini. Jadi ide-ide dalam forum-forum begini kan bagus-bagus. Dan kemudian di setiap institusi itu kan sudah berdiskusi orang hebat semua itu. Dokter-dokter dari luar negeri, dari macam-macam kan. Nah, tapi yang jadi problem kita, integrasi policy makingnya itu tidak ada. Tidak ada, tercerai-berai di masing-masing instansi, masing-masing departemen,
Apalagi kita sedang belajar berdemokrasi, departemennya dipimpin menteri politik masing-masing. Sekarang masih kompak dia, nanti mulai 2013, wah ada sendiri-sendiri tuh. Jadi memang ini cilaka kita ini. Ya kan? Nah, tapi tidak bisa mundur lagi, kita harus apa? Nah, mudah-mudahan Ken, saya kira Ken itu yang sekjennya Ibu Api ini, ya bisa kita harapkan untuk mengintegrasikan best ide-ide cerdas tentang new policies, reform policy dalam rangka mengintegrasikan pola pembangunan ekonomi berdasarkan konstitusi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini banyak sih di sini masih. Jadi saya pikir saya ngambil bijaksananya begini aja. Karena ini ada yang wanita cuma satu. Silakan Bu Abilia nih. Terima kasih. Waduh, berat juga nih tugasnya. Baik. Jadi tadi ada beberapa hal, pada dasarnya saya sepakat apa yang disampaikan tadi oleh para pembicara yang lain. Satu, mungkin kaitannya dengan ekonomi syariah ya. Jadi sebenarnya kita sudah memulai tetapi baru dari lembaga keuangan. Tetapi dari sistem ekonominya itu memang harusnya tugas misalnya masyarakat ekonomi syariah itu sebenarnya untuk mengajukan, untuk mengajukan bagaimana model sebenarnya masyarakat ekonomi syariah itu. Nah, karena selama ini orang hanya mengenal syariah itu kaitannya dengan perbankan, tapi sebenarnya kita melihat ekonomi syariah itu sebenarnya sangat berkembang maju ya. Tetapi misalnya dulu pada saat ada modal Ventura itu sebenarnya model syariah, tetapi sekarang tutup semua ini syariah-syariah. Nah, oleh karena itu perlu ada pengembangan baru yang menurut saya sekarang sudah dicontoh oleh negara barat ya. Bahkan Obama juga mengegolkan sekarang justru institusi negara itu banyak berperanan terhadap lembaga keuangan. Ini kan suatu sistem yang sebenarnya dia mulai mengurangi liberalisasi sebenarnya. Nah, kita harus contoh ke arah itu. Kemudian yang dikaitkan dengan Pak Adrinov tadi, kalau saya lihat sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas di pasal-pasalnya ya. Pasal 34 misalnya, fakir miskin itu harus ditanggung oleh negara. Tapi sekarang kalau kita lihat tidak ada yang mengurusi misalnya. Nah, ini harus sebenarnya konteks dari Undang-Undang Dasar ini harus dicerminkan pada undang-undang yang lain yang paling tidak di pasal 27, 28, 29 sampai dengan 33 itu harusnya ada undang-undang berikutnya yang mendasari itu. Nah, kita nggak lihat itu semua ada di sana. Kemudian kaitan dengan hak milik dengan kedaulatan. Nah, memang di dalam kebijakan ekonomi kalau kita lihat seringkali yang dibuat adalah begini. Kita butuh dana misalnya, kita butuh asing masuk supaya investasi masuk. Nah, kita tidak pernah berpikir, kita butuh investasi, tapi bagaimana peranan asing itu tetap tidak mendominasi misalnya. Nah, kita nggak pernah begitu. Selalu berpikir kasih 99% di perbankan misalnya, tanpa tahu mana jantung ekonomi, mana yang bukan jantung ekonomi gitu. Nah, ini yang menurut saya negara lain justru mereka memilih-milih mana yang boleh asing 100%, mana yang asing hanya boleh 30%. Kita justru terbalik. Yang mana itu adalah jantung suatu ekonomi, justru asing boleh masuk 99%. Ya, misalnya bank. Bank itu di semua negara tidak ada yang 99%. Korea cuma boleh 30, Australia 40. Kenapa? Karena kalau asing bisa mendominasi sampai 80%, ekonomi kita itu terpengaruh oleh mereka, gitu. Nah, ini juga artinya apa? Ini kan harus direview nih undang-undang yang tahun 98 nih. Nah, itu adalah tugas menurut saya bukan hanya pemerintah, DPR pun boleh hak inisiatif untuk melakukan review terhadap undang-undang ini. Nah, ini yang saya pikir juga perlu kita pikirkan bersama. Lalu model parsial yang selalu dilakukan oleh pemerintah saat ini itu juga menurut saya harus ada perbaikan model pembuatan undang-undang. Jadi bagaimana membuat undang-undang itu harus ada tahapan-tahapannya. Melihat dulu ini nanti di pasal yang ini tadi masuk nggak? Kalau ini nggak masuk jangan dibuat gitu. Nah, sekarang enggak, pokoknya masuk apa aja yang di masalah masuk aja gitu. Begitu masuk ya di Pak Patrialis misalnya ACC masuk ke Seknek itu tanpa ada melihat tadi pohonnya itu kan undang-undang dasar ini. Nah, jadi menurut saya kembalikan lagi proses di dalam membuat undang-undang dan peraturan di bawahnya itu kembali kepada konstitusi. Saya rasa kalau itu dilakukan, Pak, kita akan berubah total di dalam sistem ekonomi kita. Silakan, tadi Saudara Lutfi katanya mau nambah sesuatu. Ya, tadi kritik dari Bu Afriani ya, masalah OJK dulu kenapa enggak ini. Itu sebenarnya amanat pasal 34 Undang-Undang 23 2004 tentang BI. Jadi
bahwa OJK itu harus selesai Desember 2004 ini. Jadi kita mau nggak mau harus ini karena amanat undang-undang juga. Kita memang sedang menunggu juga dari Ken ini tentang demokrasi ekonomi gimana undang-undangnya, draftnya. Kayak itu aja jawaban saya tadi. Makasih. Sebentar, boleh jawab sedikit aja. Justru itu yang harus dilakukan. Apakah undang-undang itu perlu dilakukan sekarang sudah tidak sesuai dengan zamannya? Jangan-jangan undang-undang independensi itu dibuat ketika krisis gitu loh. Iya kan? Apakah sekarang perlu gitu? Nah itu yang maksud saya tadi, DPR tidak hanya melaksanakan undang-undang, tapi mereview kembali apakah undang-undang ini sesuai atau tidak gitu. Saya pikir OJK pun sudah tidak cocok dengan situasinya, karena kondisi bank sekarang sudah berbeda dengan dulu gitu. Nah ini maksud saya, ini salah satu contoh aja yang bisa dilakukan untuk yang lain gitu. Ya, terus terang begini, saya terlibat juga di forum-forum inisiatif untuk memikirkan tentang RUU perekonomian nasional katanya. Dulu demokrasi ekonomi, sekarang perekonomian nasional. Nah, ada satu studi yang mencoba melihat apakah betul di negara-negara lain, Jerman terutama yang direfer selama ini, ada khusus bicara soal undang-undang tentang sistem ekonomi. Ternyata tidak. Jadi, kalau saya melihat itu, sebetulnya pada teks undang-undang kita, konstitusi kita itu sebenarnya sudah mencukupi. Yang belum adalah implementasi atau birokrasi yang menjalankannya gitu. Dan karena itu sebetulnya urgensinya untuk mencetuskan RUU atau undang-undang demokrasi ekonomi ini menjadi mungkin tidak terlalu perlu ketimbang mencoba mengamati bagaimana birokrasi ini atau aparat-aparat di bawahnya itu mencoba memahami undang-undang dan melaksanakannya. Saya kira itu jauh lebih penting ketimbang kita terjebak pada persoalan-persoalan legalitas, membuat konstitusi baru dan sebagainya. Saya juga melihat ya, jadi masalah implementasi itu penting ya. Koordinasi di Indonesia itu lemah terus terang saja ya. Jadi kenapa kok kayak Dewan Energi Nasional dibentuk, itu alasannya karena menteri yang satu sama menteri yang lain itu susah diajak ngomong gitu loh ya. Jadi akibatnya lalu nggak selesai, lalu ada Dewan Energi Nasional, diharapkan kalau yang menentukan presiden itu akan lebih mudah gitu loh ya. Jadi masalah koordinasi itu memang susah. Dan terutama punyanya Pak Fuad dulu itu Departemen Keuangan itu paling susah untuk diajak ngomong gitu loh ya. Akibatnya jadi susah, segala sesuatu itu implementasinya susah. Tapi saya setuju bahwa bukan hanya undang-undangnya ya yang menyebabkan kenapa implementasinya jadi nggak tepat ya. Misalnya saya selalu bilang bahwa energi di Indonesia itu sebaiknya kita memakai energi yang lebih murah, jangan pakai energi yang lebih mahal. BBM itu mahal ya. Misalnya kalau untuk listrik, BBM itu 30 sen per kWh. Tapi kalau untuk yang lain ya, misalnya itu bisa di bawah 10 sen. Tapi kenapa kita pakai yang 30 sen, bukan yang 10 sen? Kayak misalnya minyak itu ya, kalau diganti gas itu biayanya bisa separuhnya. Tapi kenapa kita nggak pakai kayak gitu? Ya, misalnya kenapa kok lapangan minyak di Indonesia, maksudnya konsesi minyak di Indonesia nggak laku ya? Karena mungkin sistem kita itu nggak fleksibel dalam pengertian kalau fix yang dianggap gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di Malaysia kenapa lebih laku di sana, itu kalau lapangannya lebih kecil itu bagian pemerintahnya lebih kecil gitu loh. Sehingga akibatnya kayak Malaysia itu kayak dagang cara Cina. Yang penting konsumennya banyak gitu loh. Tapi Indonesia itu dagang cara birokrat, mau nggak mau ya udah segitu. Kalau enggak ya enggak. Ya akibatnya 10 tahun terakhir ini itu memang hampir nggak ada penemuan di Indonesia sehingga produksi kita turun. Terima kasih. Terima kasih. Segera waktu udah habis. Saya ngingetin ya Pak, itu di Departemen Keuangan depannya ada patung kan? Ya. Itu memang kenapa orang departemen susah diajak rapat. Di sana patungnya kan begini. Uang habis. Tuh ngomong begitu kok ada masih datang juga. Ya, itu patung uang habis kita bilang. Baik, saya kembalikan, terima kasih pada pembicara semuanya. Ya. Kurang lebih saya kembalikan pada Pak Asa.